adik-adik. Baik lagi di ibadah hari Minggu ini. Walaupun kita bertemu secara daring atau online, kakak di gereja, adik-adik di rumah, tapi tidak mengurangi semangat sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, jadi sebelum kita memulai, kakak undang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan kita tundukkan kepala kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan kasih-Mu Tuhan dari malam hari ini sampai pagi hari ini Bapa, Kau boleh bangunkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, itu semua karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau hadir di rumah kami masing-masing, beri kami semangat sukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Sungai Sukacitaku. Tepuk tangannya adik-adik. Sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke adik-adik, kita angkat pujian Tuhan pengharapanku. Pakai gerakannya adik-adik. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan ku ragu, takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa
pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Hey, ku punya masa depan penuh harapan. Hey, 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 Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Ku kan berlari menopang hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan Yesus yang lebih dalam. Kita menaikkan ucapan syukur kita sama Tuhan buat kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita mau angkat pujian berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan yes, masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku ya, dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu, yes. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, yes. Semuanya karena kasih-Mu, yes. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Dia.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu Tuhan jamah setiap hati kami Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Kau Yesus. Kami tinggikan Kau Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hormat bagi-Mu Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus. Allah Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang bantu kami untuk boleh mengerti setiap firman Tuhan yang boleh dibagikan oleh hamba-Nya pada hari ini Tuhan. Biar setiap apa yang boleh disampaikan hari ini boleh menjadi suatu pelajaran yang baru, menjadi rema yang baru buat kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirlah dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi sama kakak. Kita mau dengerin firman Tuhan hari ini. Yuk, kita siapkan dulu hati kita. Yang ada Alkitabnya di rumah, boleh dibawa Alkitabnya. Disiapin dulu, diambil dulu. Ya, hari ini kakak mau bercerita tentang kisah satu keluarga. Kira-kira ada yang istimewa apa ya dari keluarga ini? Oke, sebelumnya kakak mau kasih tahu juga, untuk yang udah bisa baca, boleh dibuka Alkitabnya di Rut 1 ayat 1 sampai 22. Oke, bisa dibuka ya Alkitabnya di Rut 1 ayat 1 sampai 22. Yuk, kita mau saksikan cerita tentang satu keluarga ini yang kakak bilang. Mari kita saksikan sama-sama. Ini dia. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis
dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu, sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Nah, gimana adik-adik? Udah nonton kan videonya? Udah lihat kan cerita tentang keluarga siapa ya tadi yang lagi diceritain? Keluarganya Ibu Naomi. Keluarga Ibu Naomi dan siapa? Menantunya yang akhirnya setia mendampinginya? Iya, Rut. Benar, namanya Rut. Coba adik-adik kalau dibayangkan ya, tadi kan ceritanya Ibu Naomi ini pergi dari tempat asalnya, dari kota Bethlehem pindah ke kota Moab bersama suaminya yang namanya siapa tadi? Iya, Elimelek, dan 2 anak laki-lakinya namanya siapa? Mahlon, oke. Ya, satu lagi Kilion. Lalu saat mereka menetap di Moab, suaminya Ibu Naomi, Bapak Elimelek, meninggal dan tersisalah Ibu Naomi dengan kedua anak-anaknya. Nah, setelah itu kedua anaknya Mahlon dan Kilion akhirnya menikahi wanita dari Moab yang namanya siapa? Orpa, satu lagi Rut. Oke, tapi ternyata 10 tahun kemudian Mahlon dan Kilion juga meninggal. Jadi tersisalah Ibu Naomi dengan kedua menantu perempuannya yaitu Orpa dan Rut. Wah, kalau dibayangkan kasihan sekali ya Ibu Naomi ini ditinggal sendiri oleh keluarga-keluarganya. Adik-adik sedih nggak kalau misalnya ditinggal pergi sama mama papa atau kakak adik, terus adik-adik ditinggal sendirian di rumah? Pasti sedih kan? Nah, ini juga yang dirasakan sama Ibu Naomi saat itu. Sampai akhirnya Ibu Naomi mendengar kabar bahwa di Bethlehem kelaparannya sudah mereda, sudah tidak ada kelaparan lagi, sudah dipulihkan. Jadi Ibu Naomi ingin kembali ke kota Bethlehem. Jadi waktu mereka berkemas tadi, diajak nggak ya menantu perempuannya si Orpa dan Rut ini? Oh, ternyata diajak ikut karena Ibu Naomi kan udah sendirian nih. Jadi menantu perempuannya yang akhirnya dianggap juga sebagai anak perempuannya ikut pergi bersama Ibu Naomi ke kota asalnya Ibu Naomi. Tapi di tengah perjalanan tadi siapa ya yang diminta sama Ibu Naomi untuk pergi dan akhirnya dia pergi? Si Orpa. Orpa akhirnya pergi walaupun dengan berat hati. Ya, dia pergi meninggalkan Ibu Naomi dengan berat hati, dia menangis, lalu dia mencium Ibu Naomi dan dia pulang ke negeri asalnya di Moab. Tapi untuk satu lagi menantu perempuannya yang namanya Rut, dia tidak mau pergi. Dia bersikeras untuk tetap ikut sama Naomi kemanapun Naomi akan pergi. Ikut Naomi menemani Naomi kemanapun Naomi akan melangkah. Dan akhirnya Ibu Naomi tidak bisa mengelak lagi. Ya udah, dibiarkanlah Rut untuk ikut bersama-sama dengan Naomi. Wah, senang sekali pasti ya Ibu Naomi. Ada satu anak perempuannya, menantu perempuannya yang setia, yang tulus mengasihi Ibu Naomi seperti ibunya sendiri. Nah, hari ini kita belajar dari Rut untuk punya hati yang mau mengasihi, punya hati yang tulus mengasihi keluarga kita sendiri, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Nah, sekarang adik-adik yang lagi dengerin firman sama kakak adiknya, atau sama mama papa, atau sama oma opanya, kakek nenek opungnya yang ada di sebelahnya, coba sekarang boleh peluk, boleh dicium mama papanya, adik kakaknya, saudaranya deh yang lagi ada dekatnya, terus bilang, aku mengasihimu. Wah, pasti mereka bersukacita sekali. Ya, oke. Nah, menunjukkan kasih kita kepada keluarga kita itu ada banyak caranya adik-adik. Caranya bisa lewat apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Banyak loh.
dengan bantu mama papa waktu mama papa lagi ada yang mau dikerjakan. Yang bisa kita kerjain aja bantuin, atau bantu nemanin adik kalau mama papanya lagi sibuk mengerjakan sesuatu, atau dengan cara mendoakan mereka juga kita menunjukkan kasih kita loh sama mereka. Jadi ada banyak cara untuk menunjukkan kasih kita, dan adik-adik hari ini kita belajar untuk tidak segan-segan atau tidak malu untuk menunjukkan kasih kita kepada keluarga kita, karena keluarga kita itu adalah harta yang paling berharga. Nah, seperti ada satu cerita tentang keluarga yang penuh cinta kasih. Pasti adik-adik tahu semua nih, keluarga Cemara. Seperti ada lagunya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Nah, karena itu, keluarga itu adalah harta kita yang paling berharga yang Tuhan anugerahkan, Tuhan hadiahkan di bumi ini untuk menemani kita. Karena itu adik-adik harus bersyukur untuk setiap keluarga yang sudah Tuhan tempatkan di sisinya adik-adik. Nah, cara menunjukkannya seperti yang tadi kakak bilang, jangan lupa tunjukkan juga kasih sayang kita dan setia kita sama orang tua kita dengan cara mengikuti nasihat mereka yang baik, rajin mendoakan mereka, dan tidak merepotkan orang tua. Itu juga salah satu bentuk menunjukkan kasih loh. Tidak terlalu banyak menuntut ini itu, aku mau barang yang ini harganya harus segini mama. Tidak harus seperti itu. Kita harus hidup mengikuti apa yang ada pada kita. Oke? Ya. Kita masuk ke ayat hafalan kita untuk mengingatkan kita akan pelajaran kita hari ini. Yuk, ayat hafalannya di dalam 1 Yohanes, gimana ya, Y-nya gini aja kali ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ulang lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Aku ulang ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ayatnya di mana? Di 1 Yohanes 4 ayat 19. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, hari ini kami belajar dari Rut Bapa untuk menunjukkan sikap hati yang tulus dan mengasihi keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga yang Tuhan boleh anugerahkan, Tuhan boleh tempatkan ada di sisi kami saat ini Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kami kepada mereka Bapa, karena merekalah wakil Allah di muka bumi ini untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami terus untuk menyatakan kasih kami di tengah kehidupan kami, di tengah keluarga kami, di tengah orang-orang sekitar kami, dan mendasarkan kasih itu kepada kasih Engkau Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.